Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suhaidi Sidik dari Prodi Manajemen kelas MG 401. Berikut saya akan presentasikan tugas Bahasa Indonesia semester genap mengenai esai yang saya berjudul Pisau Bermata Dua di Era Digital. Media sosial telah meresap jauh ke dalam setiap aspek kehidupan modern, bertransformasi dari sekedar platform komunikasi menjadi kekuatan dominan yang membentuk cara kita berinteraksi, mengkonsumsi informasi, dan bahkan mendefinisikan diri dari Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, hingga link. Platform-platform ini telah menciptakan lanskap digital yang kompleks, menawarkan konektivitas tanpa batas sekaligus memunculkan tantangan sosial dan psikologis yang signifikan. Media sosial layaknya pisau bermata dua, memiliki potensi luar biasa untuk kebaikan namun juga menyimpan resiko yang perlu dicermati. Di satu sisi media sosial adalah katalisator konektivitas dan pemberdayaan. Jarak geografis menjadi tidak relevan, memungkinkan individu untuk terhubung kembali dengan teman dan keluarga lama, serta menjalin ikatan baru dengan orang-orang dari seluruh dunia yang memiliki minat serupa. Bagi banyak orang, media sosial menjadi alat vital untuk membangun komunitas, berbagi pengalaman, dan mendapatkan dukungan. Lebih dari itu, platform ini telah menjadi megafon bagi suara-suara yang sebelumnya terpinggirkan, memungkinkan aktivis sosial, seniman, dan pengusaha kecil untuk menjangkau audiens global tanpa perantara. Revolusi Arab Spring adalah contoh nyata bagaimana media sosial dapat memobilisasi massa dan mendorong perubahan politik, menunjukkan kekuatan kolektif yang tak terduga. Dalam konteks bisnis, media sosial telah membuka jalan baru untuk pemasaran, layanan pelanggan, dan pembangunan merek, menciptakan ekosistem ekonomi digital yang dinamis. Namun di sisi lain, dampak negatif media sosial tidak bisa diabaikan. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah dampaknya terhadap kesehatan mental. Perbandingan sosial yang konstan, tekanan untuk menampilkan citra diri yang sempurna, seringkali tidak realistis, dan paparan terhadap sorotan kehidupan orang lain dapat memicu perasaan cemas, depresi, dan rendah diri. Fenomena FOMO, fear of missing out, menjadi semakin umum, di mana individu merasa tertekan untuk terus-menerus online agar tidak ketinggalan informasi atau interaksi. Selain itu, sifat-sifat adiktif media sosial yang dirancang dengan algoritma untuk memaksimalkan waktu layar penggunaan dapat mengganggu produktivitas, pola tidur, dan bahkan hubungan interpersonal di dunia nyata. Aspek lain yang mengkhawatirkan adalah penyebaran misinformasi dan polarisasi. Kecepatan dan jangkauan media sosial memungkinkan berita palsu, teori konspirasi, dan ujaran kebencian menyebar dengan cepat, seringkali tanpa filter atau verifikasi yang memadai. Algoritma yang cenderung memprioritaskan konten yang memicu emosi dapat menciptakan gelembung filter, filter bubble, dan gaung ruang gema, echo chamber, di mana pengguna hanya terpapar pada pandangan yang sesuai dengan keyakinan mereka sendiri, memperkuat bias dan memperlebar jurang perpecahan sosial. Privasi data juga menjadi isu krusial, dengan perusahaan media sosial mengumpulkan sejumlah besar informasi pribadi yang rentan terhadap penyalahgunaan atau pelanggaran keamanan. Menghadapi kompleksitas ini, penting bagi kita untuk mengembangkan literasi digital yang kritis. Penggunaan media sosial yang bertanggung jawab menuntut kesadaran akan dampak potensialnya, kemampuan untuk membedakan informasi yang akurat dari yang palsu, dan disiplin untuk membatasi waktu layar demi keseimbangan hidup. Regulasi yang lebih kuat, baik dari pemerintah maupun platform itu sendiri, juga diperlukan untuk mengatasi masalah seperti penyebaran ujaran kebencian, perlindungan data pribadi, dan manipulasi informasi. Pada akhirnya, media sosial adalah alat, kekuatan, dan dampaknya sebagian besar ditentukan oleh bagaimana kita memilih untuk menggunakannya, dengan pemahaman yang lebih dalam tentang potensi dan risikonya, serta komitmen untuk penggunaan yang lebih sadar dan etis.
kita dapat memaksimalkan manfaat konektivitas sambil memitigasi bahaya yang melekat, menjadikan media sosial sebagai kekuatan positif yang sesungguhnya di era digital ini. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.